Ya, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1112 sudah rilis versi bajak lautnya, dan inilah segmen full story. Di sini Mimin akan berikan alur ceritanya secara lengkap dan tanpa tambahan teori. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Aspek Keras. Lanjut ke bagian cover menunjukkan Yamato dan Kinemon. Di sini Kinemon memberikan sesuatu kepada Yamato. Dia berkata, "Aku akan memberikan hadiah perpisahan jika kau mau melakukan suatu hal untukku, Yamato." Oke, masuk ke cerita. Bagian awal chapter ini menunjukkan pantai Pulau Egghead yang sedang terbakar hebat. Para prajurit marin terus membombardir pulau itu. Sementara itu kita melihat beberapa unit pasifista tergeletak karena tebasan es dari Gorosei Nasujuro. Gorosei botak itu tampak geram melihat tindakan Vegapunk yang di luar nalar. Dia berkata, dia adalah anak berusia 12 tahun, memberikan kekuatan yang bisa menghancurkan sebuah negara kepada anak sekecil itu adalah pengkhianatan yang sangat konyol, Vegapunk. Ya, selanjutnya kita beralih ke pantai barat Pulau Egghead, lokasi kapal para raksasa. Di sini juga terjadi pertarungan hebat. Kita bisa melihat Kashi dan Oimo. Kashi berkata, "Cepat kembali ke kapal." Oimo juga berkata, "Iya, cepat, ada penjahat besar yang mulai berdatangan." Sementara itu, kapal-kapal angkatan laut masih terus menembakkan meriam untuk menyerang para raksasa dan kapalnya. Pasukan marin itu berkata, "Jangan biarkan mereka berlayar, tenggelamkan kapal Elbaf itu." Oke, lanjut kita menuju lokasi kelompok Franky, Bonnie, dan yang lainnya. Di sini Franky terlihat akan adu mekanik dengan wakil Admiral Red King. Franky berkata, "Minggir, Red King tentu tak mau kalah. Aku tak akan membiarkan kalian lewat." Dan akhirnya adu pukulan itu dimenangkan oleh Franky. Dengan teknik strong right, Franky membuat wakil Admiral Red King babak belur. Selanjutnya Bonnie ikut turun tangan. Tak lupa sebelumnya Bonnie menitipkan Kuma kepada salah satu raksasa. Bonnie melompat ke arah wakil Admiral Pomsky. Wakil Admiral itu pun terlihat bersiap mengacungkan senjatanya kepada Bonnie. Ia berkata, "Bersiaplah kalian, aku tak akan menyerahkan senjata militer kami yang berharga untukmu, Bonnie." Setelah itu, tanpa terduga, tangan Bonnie bisa dengan cepat menyentuh wajah wakil Admiral Pomsky. Wajah garang Pomsky pun langsung berubah menjadi wajah bocil. Dengan amarah, Bonnie menendang Pomsky dan berkata, "Jangan sebut dia senjata. Dia adalah seorang pahlawan yang sebenarnya." Wakil Admiral Guillotine yang melihat hal itu tampak terkejut. Dia pun meminta Bonnie untuk berhenti menyerang. Oke, lanjut kita menuju ke Labo Pass. Di sini Vegapunk York sudah membawa Gorosei Mars ke sebuah ruangan kontrol. Ruangan itulah yang digunakan Vegapunk untuk merekam pesan terakhirnya. York berkata, "Ini ruangannya, tidak diragukan lagi. Video itu direkam di tempat ini." Gorosei Mars pun langsung menembakkan sebuah laser yang sangat dahsyat, yang bahkan bisa menembus laboratorium itu dengan mudah. Namun ternyata siaran langsung Vegapunk tidak terhenti. Sebelum itu Vegapunk tampak berbincang dengan Saka mengenai kopi veganya yang panas, dan waktu yang tersisa tinggal 4 menit lagi. Gorosei Mars tampak kesal karena siaran Vegapunk tidak terhenti. Dia berkata, "Lihatlah, siarannya tidak berhenti." York pun memberikan analisisnya. "Iya, jika aku jadi Stella, aku pasti akan menyembunyikan sifu transpondernya di tempat lain." Nah, karena tak mau ambil pusing, Gorosei Mars memutuskan untuk menghancurkan semua bangunan laboratorium. Namun York memintanya untuk tidak gegabah, karena jika seluruh laboratorium hancur, maka pangrekod yang berharga juga akan ikut hancur. Ya, Gorosei Mars meminta York untuk berpikir lebih keras. "Cobalah berpikir lebih keras. Seharusnya jalan pikiranmu sama dengan mereka." York pun tampak serius. Dia juga ingin segera menghentikan siaran langsung itu agar kerjasamanya dengan para Gorosei masih terus berlanjut. Oke, selanjutnya Gorosei Mars merasakan suara kecil dari atas.
Aku merasakan suara makhluk kecil dari suatu tempat. Mungkin itu adalah siput transpondernya. Sang Gorosei pun langsung terbang menuju atas, tepat ke arah Pangrekor. Tak lupa York memberikan petunjuk mengenai keadaan siput itu. Itu adalah siput model terbaru yang memiliki cangkang berbentuk segitiga. Gorosei Mars pun segera terbang ke atas dan meminta ditunjukkan jalan masuk menuju Pangrekor kepada York. Selanjutnya kita menuju ke lokasi Nami. Di sini Edison mengatakan jika kubah Frontier Dome harus dimatikan dari ruang kendali. Itu artinya harus ada seseorang yang ditinggalkan ketika kapal bajak laut topi jerami pergi. Selain itu ada masalah lain, yaitu tanpa robot Vega Force, kapal Sanigo tidak akan bisa terbang sampai ke laut. Selanjutnya kita berpindah ke lokasi Stasi dan Kaku. Di sini Kaku membicarakan tentang monster yang baru dia lihat. Stasi pun menduga jika itu adalah salah satu Gorosei setelah memperhatikan pembicaraannya. Kaku terlihat setuju dengan pendapat itu. Dia juga menduga bahwa Gorosei bisa berubah ke wujud yang mengerikan. Selanjutnya Kaku bertanya kepada Stasi, apakah Stasi sudah ditinggalkan oleh kru topi jerami? Dengan mantap Stasi menjawab, aku di sini atas keputusanku sendiri. Seseorang harus bertanggung jawab untuk misi terakhir, yaitu membuka Frontier Dome ketika kru topi jerami pergi. Ya, lanjut lagi kita beralih ke lokasi Usopp. Di sini dia sudah selesai untuk mempersiapkan Cup the Boars. Tinggal menunggu Zoro dan yang lainnya datang saja dan mereka akan langsung bisa pergi. Ya, Edison tampak terkesan dengan kegigihan kru topi jerami. Akhirnya dia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu agar kapal Sanigo bisa terbang sampai ke laut. Karena hal itulah Vegapunk Edison langsung melompat ke arah kubah pelindung. Walaupun tubuhnya akan rusak 78%, dia akan terus berusaha agar bisa membebaskan kelompok topi jerami. Oke, lanjut kita beralih ke lokasi pertarungan utama. Di sini cacing Alaska Gorosei melakukan serangan penyedot debu. Dengan mulutnya yang terbuka lebar, cacing itu menghisap segalanya. Terlihat pohon-pohon dan beberapa prajurit marin tertarik masuk ke dalam tubuh cacing Gorosei itu. Sedotan cacing Gorosei sangatlah kuat, hingga terasa sampai ke pantai Pulau Egghead, padahal posisi cacing besar itu ada di tengah pulau. Sementara itu, Luffy dan para raksasa juga tak bisa melarikan diri. Tubuh mereka tertahan oleh sedotan cacing Jupiter. Kemudian Luffy mendapatkan ide untuk menyumbat mulut cacing itu menggunakan sebuah bangunan besar. Dan benar saja rencana Luffy berhasil. Sedotan cacing Jupiter terhenti saat bangunan besar menyumbat mulutnya. Dory dan Brogy tampak senang saat sedotan cacing itu terhenti. Namun Luffy jadi berubah bentuk ke wujud tua karena energi perubahan nikahnya sudah habis. Luffy berkata, aku capek juga. Dory dan Brogy tampak terkejut melihat keadaan Luffy yang jadi lemas. Luffy pun mengatakan jika sisa energi makanannya sudah habis. Mendengar hal itu, Brogy menawarkan makanan penambah stamina yang bernama Hikari. Itu adalah makanan darurat milik bangsa Elbaf yang tidak enak, namun ternyata penuh dengan nutrisi. Wajah Luffy terlihat sangat kocak ketika menyantap makanan yang menurutnya tidak enak itu, tapi ternyata efeknya luar biasa. Tak menunggu lama, wujud tua Luffy langsung hilang dan Luffy kembali ke wujud normalnya. Namun ancaman dari para Gorosei belum terhenti. Dari kejauhan terlihat babi hoki datang untuk menyeruduk. Para raksasa berusaha menghindar dan Luffy melompat untuk melakukan serangan balik. Akhirnya Gomu Gomu no Red Rocks mendarat dengan mulus di kepala babi Gorosei Walkuri. Tapi tanpa terduga guys, tangan Luffy yang sudah membesar itu malah sakit sendiri ketika beradu dengan kepala babi yang sangat keras. Oke, lanjut lagi kita beralih kepada kelompok Nami yang terlihat sudah sangat terancam. Ya, di sini terlihat kaki-kaki dari Gorosei Sartun sudah mencapai awan. Dan sebentar lagi Sartun akan sampai di lokasi Nami. Nah, Chopper yang belum pernah melihat wujud monster Sartun menduga jika yang datang itu adalah seekor kepiting.
Oke, lanjut kita beralih menuju lokasi Boni. Di sini juga tidak kalah menyeramkan. Kelompok Boni terlihat akan berhadapan dengan Gorosei Nasujuru, dan Gorosei berkaki kuda liar itu pun sudah menjatuhkan salah satu raksasa dengan mudah. Oke guys, kita menuju ke panel terakhir. Di sini memperlihatkan keadaan Gorosei Mars yang sudah ada di dalam Pangrekord. Mars berubah ke wujud manusianya untuk mencari siput transpondernya Vegapunk. Dan tak perlu menunggu lama, Mars berhasil menemukan siput itu. Di sini Mars merasa beruntung karena berhasil menemukan siput itu saat waktu yang tersisa tinggal 1 menit lagi. Tapi tak lama kemudian ekspresi Mars langsung berubah total. Dia tampak terlihat takut. Ekspresi itu muncul ketika Mars melihat ke arah atas. Tentu ada hal yang mengejutkan bagi Gorosei Mars. Namun sayangnya di chapter ini hal itu belum terungkap. Oke, sampai di sini aja segmen full story chapter 1112 ini. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Show!